Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ferdian Permana bersama saya, Ferdian Permana, psikolog klinis. Hari ini kita akan membicarakan mengenai apakah orang yang memiliki narcissistic personality disorder itu berbahaya. Karena pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan kepada saya di media sosial dan di konten-konten saya mengenai NPD. Jawaban saya adalah kita definisikan dulu mengenai bahaya itu apa yang dimaksud. Karena bisa jadi subjektif kan yang dimaksud dengan bahaya ini sendiri. Jadi supaya jelas, supaya definitif, kita pasang dulu definisi dari bahaya itu sendiri. Pertama-tama begini, kalau dibilang orang NPD itu bisa membahayakan kita secara fisik, bahkan melukai kita secara fisik, atau mungkin membuat perilaku kriminal gitu, melakukan hal-hal yang berbahaya kepada orang lain, itu kemungkinan besar tidak akan terjadi. Kenapa? Karena orang dengan NPD yang benar-benar sampai disorder ya, itu sangat egosentris, sangat mencintai dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan menempatkan dirinya secara langsung dalam kemungkinan di mana dia akan masuk dalam situasi yang tidak nyaman. Misalnya dia melakukan hal kriminal, kemudian dia masuk ke sel tahanan gitu kan, dia sudah memikirkan sejauh itu, aku nggak mau masuk ke sana karena nggak nyaman, dan aku nggak bisa mendapatkan lagi apa yang aku inginkan, apa yang aku butuhkan. Dan aku nggak bisa lagi memanipulasi orang lain di luar sana. Nah, karena dia punya pemikiran seperti itu, kemungkinan dia melakukan hal-hal yang berbau hukum, melanggar hukum, berbau kriminal, itu kemungkinannya kecil sekali. Sehingga kalau dibilang orang NPD itu akan melakukan hal yang berbahaya, apakah membahayakan orang lain, kemungkinannya kecil. Bahkan bisa sampai nol kemungkinannya. Tapi, kalau yang dimaksud dengan berbahaya, itu adalah dia merugikan orang lain secara mental, psikologi, secara material, secara waktu, tenaga, emosional, itu benar sekali. Kalau itu ya. Tapi berbahayanya dalam taraf tertentu, karena korban dari NPD itu sendiri seringkali tidak menyadari kalau dia sedang dalam bawah pengaruh manipulasi dari NPD itu sendiri. Misalnya begini, ketika seseorang yang menjadi korbannya NPD itu kemudian termanipulasi seakan-akan si NPD ini akan memberikan segalanya untuk korbannya, asalkan korbannya juga melakukan hal yang sama. Jadi seakan-akan dia itu deket banget sama orang ini, sehingga seperti sehidup semati gitu. Jadi korbannya itu akan melakukan apapun untuk NPD ini. Misalnya ternyata si korban memberikan uang dalam jumlah besar, memberikan kartu kreditnya dengan sukarela, bahkan semua tagihan-tagihannya itu bisa dibayarkan oleh si korbannya ini. Tapi nanti ketika ditagih, diminta, dia tidak akan mengembalikan. Kalau dibawa ke ranah hukum pun, mungkin kalau dibilang ini adalah pelaku hukum gitu karena menipu gitu. Si NPD ini bisa saja mengelak. Bilangnya ya ini kan si korban sukarela memberikan hal-hal seperti ini. Karena memang berhasil manipulasinya. Sehingga terkesannya seperti ya aku memberikan ini semua kepadamu sukarela. Karena aku yakin kamu akan memberikan hal yang sama juga kepada diriku sebagai korban. Padahal itu semua tidak terjadi. Nah, kalau menurut hal-hal seperti itu, kemudian dibilang berbahaya, orang NPD ya berbahaya karena bisa merugikan kita. Oke, paham ya maksudnya dari sini ya? Berbahayanya di sini adalah bisa mengakibatkan kerusakan, kerugian secara finansial, mental, psikologis, bahkan dari rumah tangga itu juga bisa, berbagai macam. Tapi kalau berbahaya sampai melukai orang lain, bahkan sampai mungkin mengakhiri hidup orang lain, kemungkinannya kecil sekali. Oke.
Tapi kalau melukai secara verbal, memanipulasi secara verbal, mungkin merendahkan, menginjak-injak, itu sangat mungkin sekali. Nah, di situ berbahayanya. Orang yang punya kecenderungan narcissistic personality disorder. Dia itu sangat membutuhkan semacam perhatian gitu. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Kalau misalkan kita sebagai korbannya dimanipulasi dan memberikan perhatian kepada dia pasti akan baik. Tapi nanti kalau suatu saat kamu sudah tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan, kamu akan ditinggal. Dan dia akan mencari korban yang baru. Dan seringkali orang itu kan salah mengira ya. Dipikirnya kalau orang yang NPD itu hanya melulu tentang kesombongan, tentang pamer, tentang nggak mau salah, nggak mau kalah, nggak mau mengalah. Hanya melulu tentang itu kisarannya. Padahal kalau hanya aspek itu saja, orang biasa yang nggak NPD pun banyak yang punya karakteristik seperti itu. Namanya ya karakteristik narsistik. Tapi bukan narcissistic personality disorder gitu loh. Kita semua pasti punya dalam taraf tertentu sifat narsistik, egosentris, pasti ada. Tapi kalau sudah sampai merugikan orang lain seperti yang tadi, itulah baru bisa dibilang kalau orang itu narcissistic personality disorder. Ya. Sehingga kalau menjadi kesimpulan, apakah orang narcissistic personality disorder itu berbahaya atau tidak? Jawabannya ya, tergantung definisi bahaya itu seperti apa. Kalau membahayakan dirimu secara fisik, secara hukum, kemungkinan besar tidak. Tapi kalau berbahaya karena bisa memanipulasi, bisa merugikanmu secara finansial, mental, spiritual, apapun itu baru benar, bisa. Gitu loh. Sehingga kita patut waspada dengan orang yang seperti ini. Kalau kalian ketemu dengan orang yang sepertinya NPD, yang mana kalian harus cek ya, maksudnya tanya aja ke psikolog, diskusikan, konselingkan dengan psikolog apakah temanmu, saudaramu, pasanganmu, atau siapapun itu adalah seorang NPD atau tidak. Kalau kamu berhadapan dengan orang NPD, jangan tanya bagaimana cara untuk berdamai dengan orang ini. Ya, kalau kamu berdamai dengan orang ini, kamu akan semakin disedot habis energimu, dan apapun yang bisa dimanfaatkan sama dia akan disedot habis. Sampai akhirnya kamu baru sadar, oh ya ternyata aku telah dimanipulasi dengan orang yang seperti itu. Nah, kalau dari saya, sebaiknya kita tidak terlalu lama bersama dengan orang yang punya NPD ini. Kalau hanya cenderung narsisistik perilakunya saja, nggak apa-apa. Tapi kalau narcissistic personality disorder ini sudah sangat sulit untuk berubah, bahkan mustahil untuk berubah. Kecuali kalau orangnya sendiri merasa aku perlu berubah, di mana kemungkinan itu terjadi sepertinya hampir 0%. Ya. Sehingga saran dari saya ya jauhin aja orang seperti itu dan kamu itu pantas mendapatkan orang yang lebih baik, bukan bersama dengan orang yang NPD. Nah, sehingga sarannya yang paling baik ya, tinggalkan. Jangan bersama dengan orang seperti itu. Oke? Jangan bersabar terus, jangan menerima terus orang-orang seperti ini karena dia pasti akan memanfaatkanmu dan memanipulasimu. Ya. Tapi balik lagi, jangan mendiagnosa sembarangan. Silahkan kalian diskusikan kepada psikolog atau kepada konselor pernikahan atau konselor tentang hidup supaya bisa dipastikan apakah orang yang kamu curigai itu NPD benar-benar NPD atau tidak. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video hari ini. Semoga bisa menjawab dan salam sehat jiwa untuk kita semua.